Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Khairunisa, NIM 2481070054, kelas PGMI 3B. Jawaban nomor 1. Perencanaan pembelajaran dianggap sebagai blueprint dalam proses pembelajaran di MI atau SD karena berfungsi sebagai panduan pembelajaran, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan disampaikan, metode yang digunakan, hingga bentuk penilaian hasil belajar. Tanpa perencanaan yang matang, proses belajar dapat menjadi tidak terarah dan tujuan pembelajaran sulit dicapai. Alasan mengapa perencanaan pembelajaran disebut blueprint. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menetapkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus diraih siswa. Dengan demikian, guru dan siswa sama-sama memahami apa yang ingin dicapai. Kedua, mengatur strategi dan metode pembelajaran. Guru merancang pendekatan, metode, dan teknik yang sesuai dengan karakteristik siswa di MISD yang cenderung aktif, senang bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Ketiga, menyiapkan media dan sumber belajar yang relevan. Perencanaan memungkinkan guru memilih alat bantu yang menarik dan mendukung pemahaman konsep. Yang keempat, melakukan evaluasi secara efektif. Dengan perencanaan yang baik, guru tahu kapan dan bagaimana melakukan penilaian formatif ataupun sumatif. Contoh konkretnya yaitu misalnya pada pelajaran IPA kelas 4 tentang daur air, guru yang merencanakan pembelajaran dengan baik akan menentukan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menjelaskan proses daur air dan pentingnya menjaga air bersih. Menyusun kegiatan belajar seperti eksperimen sederhana, membuat model daur air yang menggunakan botol plastik, menyediakan media visual yaitu gambar siklus air dan lembar observasi untuk mencatat hasil pengamatan. Menyiapkan penilaian berbasis proyek agar siswa dapat menunjukkan pemahamannya. Hasilnya, siswa lebih aktif, paham secara konkret, dan mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2. Perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 terletak pada fleksibilitas dan fokusnya. Kurikulum Merdeka menekankan pada capaian pembelajaran yang esensial, pembelajaran berbasis proyek P5, serta memberi kemandirian bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Sementara kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan fokus kompetensi dasar atau KD dan penerapan pembelajaran tematik terpadu yang seragam secara nasional. Prinsip differentiated instruction dalam kurikulum Merdeka diimplementasikan dengan menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Misalnya, dalam pelajaran IPA tentang hewan, siswa dapat memilih belajar melalui teks bacaan, video, atau membuat poster dengan kemampuan dan ketertarikannya. Dengan cara ini, setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai potensinya. Jawaban nomor 3. Desain pembelajaran tema lingkungan sekitar kelas 4 di MISD. Yang pertama ada identitas pembelajaran, satuan pendidikan MISD kelas 4 semester genap. Tema lingkungan sekitar, alokasi waktu 2 kali 30 menit pertemuan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kebersihan. Yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan. Langkah-langkah atau sinteks PJBL-nya yaitu yang pertama, orientasi masalah. Guru menampilkan video tentang lingkungan bersih dan kotor, lalu memantik pertanyaan, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa bersama guru merancang proyek kampanye peduli lingkungan sekolah dan menentukan alat bahan serta jadwal kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa melakukan observasi kebersihan lingkungan sekolah, mencatat hasilnya, dan melakukan aksi kebersihan. Yang keempat, penyusunan dan penyajian hasil. Siswa membuat laporan hasil pengamatan serta poster kampanye yang kemudian dipresentasikan di kelas. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa mendiskusikan hasil proyek, kendala serta manfaatnya. Penilaiannya yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu tes lisan atau tulisan. Yang kedua keterampilan yaitu laporan hasil pengamatan dan pembuatan poster. Yang ketiga sikap yaitu observasi terhadap kepedulian, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang terakhir ada produk akhir, membuat poster ayo jaga kebersihan lingkungan sekolah yang dibuat oleh siswa. Jawaban nomor 4.
Model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL. Alasan pemilihan yaitu model PBL sesuai untuk tema kearifan lokal karena mendorong siswa memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar seperti pelestarian tradisi daerah. PBL membantu siswa berpikir kritis, menghargai budaya lokal, dan mengaitkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran kontekstual berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada permasalahan nyata di lingkungan sekitar mereka, seperti bagaimana cara melestarikan batik daerah, mengapa upacara adat tertentu mulai ditinggalkan, bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam tradisi lokal. Metodenya yaitu yang pertama diskusi kelompok kecil, observasi lapangan, presentasi hasil proyek. Tekniknya yaitu tanya jawab terbimbing, penugasan proyek misalnya buklet kearifan lokal daerahku, refleksi pengalaman belajar. Jawaban nomor 5. Hubungan hierarkis antara CP, ATP, dan TP dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP, yaitu merupakan tujuan akhir yang harus dicapai siswa pada fase C untuk kelas 5 sampai 6 MI atau SD. CP menggambarkan kompetensi utama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan penjabaran CP ke dalam urutan logis yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dari awal hingga tercapainya CP. ATP membantu guru menyusun urutan pembelajaran per tema atau topik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran atau TP, yaitu adalah tujuan spesifik setiap pertemuan atau unit belajar yang diturunkan dari ATP. TP berisi kemampuan terukur yang diharapkan dikuasai siswa setelah satu atau beberapa kegiatan pembelajaran. Hubungan hierarkisnya yaitu CP dijabarkan menjadi ATP, diturunkan menjadi TP. Pentingnya pemahaman CP, ATP, dan TP yaitu pemahaman ketiganya penting karena membantu guru menyusun pembelajaran berurutan dan terarah, memastikan setiap kegiatan belajar relevan dengan capaian akhir atau CP, memudahkan guru menilai ketercapaian belajar siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu contoh konkret mata pelajaran matematika, topik bangun ruang kelas 6 MI. Capaian pembelajaran, siswa mampu mengenali, membandingkan, dan menentukan volume serta luas permukaan berbagai bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, prisma, limas. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ATP-nya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang sederhana, menerapkan konsep volume dalam pemecahan masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran, siswa dapat menghitung volume kubus dan balok dengan satuan cm kubik menggunakan benda konkret di sekitar, misalnya kotak susu atau kardus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.